Apa? 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 Oh, pihit. Oh, yeay. Ini pakai sopan ini. Ini pakai sopan ini. Bisa pakai sopan ini. Gimana cara ketemu? Oke. Kita mulai ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah muncul ya, Nak? Oke. Pagi ini kita akan membahas tentang persamaan eksponen bentuk A pangkat Fx dan B pangkat Fx, ya, di mana A dan B-nya positif, A dan B-nya dua-duanya tidak sama dengan 1, maka kesimpulannya adalah Fx-nya sama dengan 0. Ya, kenapa demikian? Karena 2 pangkat X sama dengan 3 pangkat X, ini kejadian ini sama jika sama dengan 1. Kapan itu sama dengan 1? Yaitu ketika 2 pangkat 0 atau 3 pangkat 0. Sehingga dari sini ketemu X-nya sama dengan 0. Nah, jika dua-duanya nilainya sama, ini namanya penyelesaian. Nah, seperti itu. Oke, kita coba naik level ya. Contoh kedua, sayang, sana dulu. Sudah, sana dulu. Baik, kita naik level ya. Sekarang ini tadi contoh 1 ya. Oke. Gimana? Apakah tampilannya terlihat? Halo? Sudah pada tidur ini? Terlihat, Pak. Suaranya Pak Bambang jelas? Jelas, Pak. Jelas ya, oke. Jadi nanti kalau ada yang nggak ngerti langsung ditanyakan ya. Oke, sekarang contoh yang kedua. 5 pangkat 2x min 6 sama dengan 7 pangkat 2x min 6. Nah, dari sini 5 lebih besar 0 ya. 7 juga lebih besar 0. 5 tidak sama dengan 1. 7 juga tidak sama dengan 1. Ini syaratnya ya, Nak. Nah, dari sini berakibat bahwa apa? Mau tidak mau 2x min 6 sama dengan 0. Atau x-nya sama dengan 3. Oke, sehingga himpunan penyelesaiannya adalah himpunan 3. Bagaimana? Apakah bisa dipahami? Halo? Apakah bisa dipahami? Bisa ya? Oke. Nyalinnya sudah? Silakan disalin dulu.
Oke, sudah. Kita geser ke bawah ya. Kita naikkan ke atas. Oke. Contohnya akan saya kasih tambah satu lagi, yaitu nomor 3. Kita carikan soal. Oke, ini tadi pangkatnya linier ya, sekarang pangkatnya kuadrat. 5 pangkat X kuadrat min 5X plus 4 sama dengan 7 pangkat X kuadrat min 5X plus 4. Ya. Sudah diketahui bersama bahwa 5 itu positif, 5 juga tidak sama dengan 1, ya. 7 positif, dan 7 juga tidak sama dengan 1. Sehingga ini pangkatnya sama ya, syaratnya pangkatnya sama. Pak, bagaimana jika pangkatnya tidak sama? Oke, nanti. Oke ya. Berarti di sini adalah X kuadrat min 5X plus 4 sama dengan 0. Oke, mari kita faktorkan di sini. Ini sama dengan 0 ya. X kuadrat berarti faktornya adalah X. Karena di sini tambah, berarti di sini tandanya kembar. Kembar apa? Kembar negatif. Faktor 4 yang jumlahnya 5 berapa? 4 dan 1. Oke. X min 4 dikalikan X min 1 sama dengan 0, itu jika dan hanya jika salah satu atau keduanya sama dengan 0, yaitu X min 4 sama dengan 0 atau X min 1 sama dengan 0. X-nya sama dengan 4 atau X-nya sama dengan 1. Berarti HP-nya adalah 1 dan 4. Loh Pak, kan 4 duluan. Kenapa kok 1,4 sopan satunya yang kecil ada di depan? Ya, itu hanya sopan satu dalam penulisan. Pak, bagaimana jika pangkatnya berbeda? Nah, pangkat berbeda. Oke, kita masuk ke tahap berikutnya. Persamaan eksponen A pangkat Fx sama dengan B pangkat Gx gitu ya. Oke. Ini ya. Ini terjadi jika Fx-nya sama dengan 0. Ingat ya, di sini A dan B positif, A dan B tidak sama dengan 1 ya. Maka Fx sama dengan 0 dan Gx-nya sama dengan 0. Untuk sementara di sini. Kalau ini nanti akan menghasilkan X yang sama. Ya, untuk X yang sama. Jadi pembuat 0 Fx dan pembuat 0 Gx itu nanti X-nya harus sama. Jika tidak sama bagaimana? Nanti menggunakan logaritma. Logaritma belum dipelajari maka dipending gitu ya. Baik, kita cari contoh.
Nah, ini ada contoh nih, perhatikan. Oke. Contoh keberapa ini? 3, 4 ya. Oke. 6 pangkat X plus 1 sama dengan 7 pangkat X kuadrat plus 3X plus 2. Diketahui bersama bahwa 6 positif, 6 juga tidak sama dengan 1. 7 positif, juga 7 bukan tidak sama dengan 1. Ya. Di sini ini dipenuhi jika apa? Jika X plus 1 sama dengan 0 dan X kuadrat plus 3X plus 2 sama dengan 0. X plus 1 sama dengan 0 berarti X sama dengan berapa? X sama dengan min 1. Ya. Dan ini difaktorkan ya. X ya. Plus berarti tandanya kembar, lihat tanda di depannya. Di depannya adalah plus, berarti dua-duanya positif. Faktor dari 2 yang jumlahnya 3 berapa? 2 dan 1. Berarti X plus 2 sama dengan 0 atau X plus 1 sama dengan 0. X sama dengan negatif 2 atau X sama dengan negatif 1. Niat. Di sini perhatikan. Ini yang sama. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah negatif 1. Loh Pak, negatif 2 kenapa? Negatif 2 ini tidak membuat X plus 1 sama dengan 0. Ya. Sehingga nanti menjadi tidak sama. Nah, seperti itu. Oke, monggo silakan ditulis dulu. Nah, silakan ditulis dulu. Tadi sampai mana? Sampai contoh 3 ya. Nah, ini. Tadi, oh sudah ya. Nah, ini. Oke, silakan ditulis dulu. Gitu dong, salah. Bye. Kalau boleh minum dulu ya. Ini boleh persiapkan ini buku suplemen matematika, buku tulisnya, alat tulisnya di kocak Gary guys. Kocak. Ini caranya. Kali minta sharing videonya nanti.
Karena dia habis. Kira baca sama habis. Ayo kita telepon lagi. Oke, karena sudah jam 8.45, dulu Ustazah mulai. Boleh, Us. Boleh, Us. Kamu nggak ada dong. Sudah mulai ya. Kita mulai dengan baca basmalah bersama-sama. Alhamdulillah. Jalan. Tidak dong. Sebelum Ustazah menyampaikan materi, kamu nggak ada nih, gue nggak ada. Jangan itu tentang sifat aku malah lihat pertama. Kaget kamu sama Akmal. Kaget akhirnya semua silangan yang dijelaskan dan ini siapa yang paling sama oh kalau voicemail mana ini sangat membosankan karena tidak ada satupun suara yang keluar dari Ayo Mas Jaji, ini rentangnya sudah selesai, sudah. Jadi aku tidak usah pakai silakan.
Oke, mohon maaf nak, ada iklan. Oke, kita lanjutkan. Jadi kalau ketemu yang sama saja ya, perhatikan. Ketemu yang sama saja. Oke, kita lanjutkan. Sekarang masuk ke bentuk yang berikutnya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan enggak? Belum. Belum ya? Kak. Oke. Ini bentuk tadi sudah sampai bentuk berapa? 3 ya. Ini bentuk pertama kemarin adalah A pangkat Fx sama dengan B gitu ya. Ini bentuk pertama. Oke, bentuk keduanya adalah A pangkat Fx sama dengan A pangkat Gx. Oh, ini belum ya yang ini. Oke, yang ini adalah A pangkat K gitu ya. Ya. Bentuk ketiga yang kemarin ya. A pangkat 2Fx yang bentuk persamaan kuadrat A kali ini plus B kalikan A pangkat Fe plus C sama dengan 0. Ya, ini bentuk ketiga, yang ini bentuk keempat. Oke, bentuk keempat. Selanjutnya yang ini bentuk kelima. Oke ya. 4, 5, sekarang bentuk ke-6 ya. Bentuk ke-6. Bentuk ke-6 itu bentuknya seperti apa? Ini fungsi ya. Fx pangkat Gx sama dengan Fx pangkat Hx. Oke. Nah, ini banyak syarat ya nak. Tolong dicermati baik-baik. Oke. Ini ada banyak kemungkinan. Kemungkinan pertama, ya. Ini ada beberapa kemungkinan. Tolong dihati-hati untuk bentuk ini ya. Yang pertama, oke. Gx sama dengan Hx. Ya. Gx sama dengan Hx, ini syaratnya ya, perhatikan. Ini syaratnya adalah Fx positif, Fx tidak sama dengan 1. Oke ya. Terus yang kedua, jika Fx-nya sama dengan 1. Ya. Ya. Jika Fx-nya sama dengan 1, pastilah sama. Yang ketiga, jika Fx-nya sama dengan negatif 1, oke, maka ini terpenuhi jika
negatif 1 pangkat GX itu sama dengan negatif 1 pangkat HX. Ya. Ini syaratnya juga jika terdefinisi ya. Jika terdefinisi, jika GX-nya nanti sama dengan pangkat pecahan, maka dia tidak terdefinisi, gitu ya. Jadi di sini syaratnya dia terdefinisi negatif satunya pangkat GX sama dengan negatif 1 pangkat HX. Ya. Yang keempat, jika fx-nya sama dengan 0. Nah, ini ada syarat bahwa ini sama jika GX tidak sama dengan 0 dan HX tidak sama dengan 0. Ya. Oke. Bagaimana jika negatif? Negatif tentunya tidak terdefinisi ya. Oke, berarti disederhanakan lagi ini syaratnya. Ya. 0 tidak boleh membagi ya, maka dia harus lebih besar 0. Oke. Jadi ada 4 kemungkinan ini. Nanti kalau dalam perkembangan nanti akan muncul kemungkinan yang lain. Mari kita diskusikan lebih jauh ya. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Halo? Ada yang mau ditanyakan? Bisa. Halo? Adakah yang mau ditanyakan? Tidak ada, Kak. Tidak ada ya. Langsung kita contoh ya. Contoh yang pertama dulu kemungkinannya. Ini bentuk ke-6. Oke. Contoh. Contoh pertama. Oke. X kuadrat min 7X plus 11 ya. Pangkat 2X plus 5 sama dengan X kuadrat min 7X plus 11 pangkat 5X plus 2. Oke. Baik, kita mulai. Jika ketemu soal seperti ini, maka yang kita cek dulu pertemuan kemungkinan pertama. Ya. Kemungkinan pertama, saya kasih kode 1/1. Ya. Ya. 1/1 berarti apa? 2X plus 5 sama dengan 5X plus 2. Oke. Perhatikan baik-baik. 5X min 2X sama dengan 5 dikurangi 2 ya. Berarti 3X sama dengan 3. Berarti X-nya sama dengan 1. Oke. Nah, dari hasil X yang diperoleh ini kita substitusikan ke Fx-nya. Ya. Kita substitusikan ke Fx-nya. Fx-nya yang mana? Ini adalah Fx ya. Ini yang F. Sebentar, Ctrl Z. Oke. Oke. Bisa ganti warna tinta. Oke. Ini adalah Fx.
Oke, yang ini adalah GX, yang ini adalah HX ya. Oke, yang pertama ini tadi adalah GX sama dengan HX. Oke. Nah, yang selanjutnya adalah ngecek F min 1. Min 1 sama dengan berapa? Kita masukkan min 1 kuadrat. Min 7 kalikan negatif 1. Plus 11. Berapa ini? Negatif 1 pangkat 2 berapa, nak? Halo? 1. 1, oke. 1. Ya, 1. Min 7 dikalikan negatif 1. 7. Berapa? 7. Plus 7 ya. Plus 11. Berarti berapa ini hasilnya? 19. 19. Positif ya. Berarti Positif. terpenuhi. Oke, syaratnya kan positif dan tidak sama dengan 1 ya. Nah, berarti X sama dengan 1 ini terpenuhi. Memenuhi menjadi himpunan penyelesaiannya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan, nak? Belum. Tidak ada, Pak. Belum ada ya? Oke. Saya lanjut dulu ya. Sekarang yang kedua, fx sama dengan 1. Oke. Saya ganti tinta dulu. Ganti biru. Oke. Sekarang adalah satu kemungkinan kedua. Kemungkinan kedua apa? Fx sama dengan 1 kan gitu ya? Oke. Fx sama dengan 1. Nah, Fx sama dengan 1 ini berarti berapa? Ya, X kuadrat min 7X plus 11 sama dengan 1. Kalau begitu berarti menjadi persamaan kuadrat berapa? X kuadrat min 7X plus 10 ya. Sama dengan 0. Mari kita faktorkan. Oke. Oke, kita faktorkan ya. Kita faktorkan sama dengan 0 ya. XX. Oke. Ingat di depan 10 ini positif, berarti kembar ya. Kembar apa? Negatif. Min. Oke. Ya. Sekarang faktor dari 10 yang jumlahnya 7 berapa? 5 kali 2, Pak. 5 sama? Bentar, ada gangguan teknis. Oke. 5 sama 2. Oke. Saya taruh di sebelahnya ya. Oke, berarti X min 5 sama dengan 0. Berarti X sama dengan 5 ya. Terus yang kedua, X min 2 sama dengan 0. X-nya sama dengan 2. Ini jelas terpenuhi. Karena efeknya sama dengan 1. Kita sudah mendapatkan 3 yang terpenuhi ya. Oke. Sekarang langkah yang ketiga. Fx sama dengan min 1. Oke, yang ketiga. Oke, selanjutkan. Ganti tinta dulu. Supaya ada pembatas. Saya pilih merah. Oke. Sekarang 1 strip 3 ya. 1 strip 3 kemungkinan ketiganya apa? Fx sama dengan negatif 1. Oke. Fx sama dengan negatif 1. Oke.
Kita masukkan berarti apa? X kuadrat min 7X plus 11 sama dengan negatif 1. Kita jadikan jadi persamaan kuadrat. Yuk, jadinya berapa? X kuadrat min 7X plus 12 sama dengan 0 ya. Oke, yuk difaktorkan. X ya, tandanya kembar ya, plus karena di depan 12 adalah plus, maka tandanya kembar. Kembar apa? Di depannya 7 negatif, kembar negatif. Oke, faktornya 12 yang jumlahnya 7 berapa? 4 sama 3, 4 kali 3 Kak. 4, 3, oke, bagus. Berarti X min 4 sama dengan 0 atau X min 3 sama dengan 0. X sama dengan 4 atau X sama dengan 3. Mari kita cek. Ini belum tentu terpenuhi. Mari kita cek di GX sama dengan HX. Oke. Kita cari HFG. Oh, G dulu ya. Bentar. Terlalu bersemangat ini. Oke. Sekarang H4 ketika X sama dengan 4 gitu ya. H4 sama dengan berapa ya? Oke, HX-nya sama dengan berapa? Oh, kok H4 ya wes, H4 5X plus 2 ya. 5 kali 4 plus 2 sama dengan berapa ini? Halo? 20 plus 2 sama dengan 22 ya. Oke, sekarang G4. Kita cek G4. Ini kita tulis ya HX-nya. HX sama dengan 5X plus 2. GX-nya sama dengan, kita cek, 2X plus 5 ya. Oke, berarti 2 kali 4 ditambah 5. Sama dengan berapa? 8 ya? Plus 5 sama dengan berapa? 13. Nah, pertanyaannya, apakah min 1 pangkat 22 itu sama dengan negatif 1 pangkat 13? Tentunya tidak sama ya. Halo? Ya, Pak. Ya? Oke. Tidak sama ya, berarti ini tidak memenuhi. Ini TM, tidak memenuhi. X sama dengan 4. Kita cek yang selanjutnya. X sama dengan 3. Oke. G3 sama dengan 2 kali 3 plus 5. Berarti sama dengan berapa? 6 tambah 5 sama dengan 11 ya. Sekarang H3. H3 berarti 5 kalikan 3 plus 2 sama dengan 15 ditambah 2 sama dengan 17. Mari kita cek. Min 1 pangkat 11 sama dengan min 1 pangkat 17. Benar apa salah? Benar. 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 Benar ya, berarti ini terpenuhi. Nah, gitu. Ini baru kasus yang ketiga. Sekarang yang terakhir, yang keempat, ya. Efeknya sama dengan 0. Oke. Ganti tinta hitam. Oke. 1, 4, yaitu apa? Fx sama dengan 0. Dengan syarat apa? Syarat
GX positif dan HX positif ya. Oke. Sekarang efeknya, perhatikan efeknya tadi berapa? Yuk, diingetin lagi. Efeknya sama dengan X kuadrat min 7X plus 11 ya. X kuadrat min 7X plus 11 ya. GX-nya sama dengan berapa? GX 2X plus 5 ya. 2X plus 5. HX-nya sama dengan, kita cek kembali, 5X plus 2 ya. Oke, perhatikan jika fx sama dengan 0. Oke, fx sama dengan 0 berarti apa? X kuadrat min 7x plus 11 sama dengan 0. Oke, perhatikan, ada nggak faktor 11 yang jumlahnya 7? Halo? Halo? Ada nggak? Ada tidak? Tidak. Tidak ada ya? Ya, tidak ada. Berarti kita pakai rumus ABC. Sebelum pakai rumus ABC, kita cek diskriminannya. Diskriminan sama dengan apa? B kuadrat min 4AC. Ya. Oke. Jika apa? Jika AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Ya. Oke. Dari sini berarti B-nya berapa? Negatif 7 pangkat 2 min 4 kalikan A-nya sama dengan 1. C-nya sama dengan berapa? Halo? C-nya berapa? 11. Oke, 11. Oke. Nah, perhatikan di sini min 7 pangkat 2 berarti berapa? 49. 49. Positif negatif? Positif. Positif. Oke. Dikurangi 4. Kurangi 4 kali 44. Berarti sama dengan berapa ini? 5 ya. Oke. Nah, berarti dengan rumus ABC kita dapatkan X1 dan 2 sama dengan min B plus minus akar B per 2A. Gitu kan ya? Oke. Berarti sama dengan berapa? B-nya sama dengan berapa B-nya? B-nya sama dengan negatif 7. Negatif dari negatif 7. Plus minus akar 5 per 2 kali 1. Ayo, sederhanakan jadi berapa ini? Negatif dari negatif 7 berapa? 7. 2 kali 1 pasti 2 ya. Ya. Negatif dari negatif 7 berapa? 7. Halo? 7, Pak. Negatif dari negatif 7 berapa? 7. 7. Oke. Plus minus akar 5. Berarti X-nya ada 2. X1-nya sama dengan 7 plus akar 5 per 2. X2-nya 7 min akar 5 per 2. Oke. Nah, terus harus dicek. Ketika dimasukkan ke F dan G, dia syaratnya apa? Harus positif. Baik. Sekarang kita selidiki dulu. 7 plus akar 5 per 2 ini positif apa negatif? Halo?
Positif negatif. Halo? Udah mau kami. Positif. Suaranya mana ini? Positif ya. Ini positif. Oke. Yang bawah positif apa negatif? Positif apa negatif? Negatif. Kok negatif? Positif ya, Nak? Halo. 7 itu akar berapa? 7 itu akar berapa? 7 itu sama dengan akar berapa? 49, Pak. 49. Akar 49 dikurangi akar 5. 49 dengan 5 besar mana? 49. 49. Jadi sesuatu yang besar dikurangi sesuatu yang kecil hasilnya positif. Ya. Oke, bisa dipahami ya? Oke. Baik. Kita masuk kembali ke sini. GX. GX-nya tadi sama dengan 2X plus 5. Oke. 2X plus 5. Karena X-nya positif, maka ini juga positif. Berarti ketika dimasukkan G7 plus akar 5 per 2 sama dengan 2 kali 7 plus akar 5 per 2 plus 5 positif ya. Terus sekarang X. HX-nya sama dengan apa? Kita cek ke atas. X plus 2 ya. Oke. 5X plus 2. Oke. Berarti H dari 7 plus akar 5 per 2 sama dengan 5 kali 7 plus akar 5 per 2. Ini untuk yang pertama adalah X1 ya. X1 sama dengan 7 plus akar 5 per 2. Oke. Plus 2 ya. Ini positif juga ya. Berarti terpenuhi ya. Sekarang X2 sekarang. X2 7 min akar 5 per 2. Ya. G7 min akar 5 per 2. 2 kali 7 min akar 5 per 2 plus 5 positif ya. Kita masukkan ke H. Min akar 5 per 2 sama dengan 5 kali 7 min akar 5 per 2 plus 2 positif. Berarti yang ini juga terpenuhi ya. Oke. Keempat syarat sudah ada. Berarti himpunan penyelesaiannya berapa? Oke. Kita tulis dulu secara acak. 7 min akar 5 per 2. 7 plus akar 5 per 2. Terus mana lagi yang memenuhi tadi? Di atas. Yang keempat, memenuhi tidak? Yang keempat memenuhi ya. Ini X sama dengan 3 ya yang memenuhi ya. Dari I1-3-nya 3 ya. 3. Ini dari komponen 1,4. Ini dari komponen 1,3. Oke. Komponen 1,2 ada nggak yang memenuhi? Ada 2 sampai 4. 2 sama 5 ya. 2 sama 5 dari komponen 2, komponen 1, 2, dan 5. Oke.
Ini ya. Nah, oke. Karena sopan santunnya yang terkecil di depan. Oke. Sekarang coba selidiki. Ya. Oke. Nilainya. Oh, sudah habis ya. Oke. Nilai dari 7 min akar 5/2. Ini yang diantara 5 bilangan ini. 1, 2, 3, 4, 6 bilangan ini. Mana yang paling kecil? Bilangan yang paling kecil berapa? 1 ya. Kenapa kok 1? Karena akar 5 ini pasti 2 koma. 2 koma kan ya. Akar 5 terletak di antara 4 dan 9. Berarti 2 koma. 7 dikurangi 2 koma, ambil aja 3. Berarti lebih besar dari 1 ya. Oke. Akar, ingat ya, akar 5 itu terletak di antara 2 dan 3. Oke. Sudah ya. Selanjutnya. Besar mana 7 min akar 5/2 dengan 2? Nah, perhatikan di sini. 7 dikurangi 2 koma. Dikurangi 3, 4 ya. 4 berarti 4 dibagi 2, 2 ya. Nah, berarti lebih besar dari 2. Berarti yang kedua adalah 2. Ya. Kalau 3 jelas tidak mungkin. Nah, berarti ini selanjutnya adalah 7 min akar 5/2. Ya, habis itu 3. Nah, sekarang ini 7 ditambah 2. 2 koma tambah 2 aja berarti 4,5 kan, lebih besar dari 3 ya. Oke, 3 habis itu 7 plus akar 5/2. Habis itu baru 5. Ya. Oke. Sudah selesai. Bagaimana, Nak? Ada yang mau ditanyakan? Halo? Ada yang mau ditanyakan? Ya. Yang terakhir itu apakah caranya memang harus sebanyak itu, Pak? Iya. Ada 4. Ada 4 yang harus dicek. Nih. Yang bentuk 6 ini. Ada lagi? Ini nanti tak print PDF, tak kirim ke kelas ya, cara-caranya ini ya. Silakan nanti dipelajari sambil mengulang videonya. Habis ini saya upload ya, karena waktunya sudah habis. Oke. Baik, Pak. Untuk pertanyaan silakan dikirim ke grup kelas ya. Ya, Pak, ya, Pak. Atau di forum, ditanyakan di sana. Ya, Pak. Di grup kelas atau mau ditanyakan langsung ke Pak Bambang juga boleh. Oke? Jawab, Pak. Ya. Oke. Saya cetak dulu. Saya save as. Pertemuan ke-6 ya. Persamaan eksponen. Apakah penjelasannya Pak Bambang tadi bisa diikuti walaupun sedikit ada gangguan tadi? Saya print ke PDF sebentar. Oke, benar. Ke-6 persamaan eksponen.
Oke, ada 4 halaman. Oke. Baik. Sudah ketik hadir, silakan ketik hadir di room chat. Sebelum saya tutup, silakan ketik hadir di room chat. Yang ikut 38 orang. Teman-temannya banyak yang nggak bisa hadir, kenapa ya? Ada yang mau ngasih informasi ke Pak Bambang? Ada Pak, ada yang nggak bisa gabung di Meet. Ada yang nggak bisa? Gabung di Meet itu katanya itu Pak, keluar-keluar sendiri, nggak bisa masuk. Keluar-keluar sendiri. Iya Pak. Kendalanya apa? Kalau keluar-keluar sendiri itu, tapi sempat masuk. Iya sempat masuk, tapi itu beberapa menit kemudian keluar sendiri kayak gitu. Oh, berarti masalah jaringan ya? Nanti didoakan ya, segera cair ya. Bulan September kemungkinan anak-anakku nanti dapat bantuan kuota sekitar 30 giga. Masuk sekolahnya kapan, Pak? Kenapa? Masuk sekolah. Sekolahnya kapan Pak? Mudah-mudahan September ini, kan ini terakhir dimasukkan hari ini oleh operator Sekolah ke Dapodik, gitu ya. Nah, nanti akan langsung ditransfer ke nomor HP-nya anak-anakku semua yang Sekolah terlapor offline, ya, yang terlapor. Kalau yang nggak terlapor ya nggak dapat. Sekolah offline, Pak. Ya, oke. Pak, Nah, Sekolahnya kapan, Pak? sekolahnya Ya, ditunggu aja, masih belum ada kabar ya. Tatap mukanya sebentar lagi kelihatannya sih. dipercepat, Itu pun Pak. nanti hanya 25%. Jadi satu kelas hanya isinya 8 sampai 9 orang. kok sedikit Les. dong? Ya. Yang lainnya online. Pak, ini ada teman saya yang nggak bisa masuk ke classroom ini. Classroom meeting maksudnya, Pak. Hah? Ini kendalanya itu no such meeting, Pak. Jadi dia nggak bisa masuk sama sekali. Coba besok Selasa temui Pak Bambang di sekolah, nak ya. Suruh temui Pak Bambang di sekolah ya. Iya, Pak. Baik. Oke? Pak Bambang sekarang posisinya ada di rumah. Ya, besok Selasa Pak Bambang ada di sekolah. Jadi kalau yang ada masalah segera ke sekolah ya. Kita selesaikan ya. Oke, sudah presensi semua ya. Belum. Yuk silakan presensi. Ketik hadir di room Pak chat. besok Hah? yang disuruh ke sekolah itu jam berapa? Yang ada kendala-kendala itu loh. Pak Bambang paling lambat pukul 8 sudah di sekolah. Paling lambat ya. Jadi bisa jam 7 ya Pak ya? Kenapa? Jadi di sana bisa jam 7-an gitu ya Pak? Kalau jam tujuan Pak Bambang khawatir belum datang, nah. Soalnya Pak Bambang harus nyiapkan anak-anaknya Pak Bambang daring dulu. Jadi paling lambat pukul 8. Jadi setengah 8 insya Allah sudah sampai di sana. Setengah 8 sampai jam 8 larinya. Pak, ada soal, Pak. Ada soal. Pertanyaan. Kenapa? Jam 9 boleh. Ya. Ada pertanyaan. Oke, diakhiri ya. Baik, terima kasih anak-anakku semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.